Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam keramat Prabu Dalem Wong Sagati tak pernah sepi disiarai. Wilayah Provinsi Banten banyak dikenal sebagai daerah segudang wisata, baik panorama alam seperti pegunungan, pantai, air terjun maupun budaya. Selain itu, Banten juga dikenal dengan wisata religi. Banyak tempat-tempat keramat di wilayah Banten yang kini dijadikan sebagai tujuan wisata religi para pelancong dari luar Banten bahkan Pulau Jawa. Dari banyaknya tempat wisata religi di Banten, salah satunya ada di Kabupaten Lebak, yakni Makam Keramat Wong Segati. Makam tersebut berlokasi di Desa Sajira Timur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Makam itu dikeramatkan karena informasi yang dihimpun makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir Prabu Dalem Wong Segati. Ia dikenal sebagai salah satu Prabu dari Kerajaan Pajajaran dan masih berkaitan erat dengan Prabu Siliwangi dan Prabu Ki Santang. Oleh masyarakat sekitar, Wong Segati diketahui sebagai tokoh perjuang yang menyebarkan agama Islam di Kecamatan Sajira dan sekitarnya pada masa Kerajaan Pajajaran, yakni Prabu Siliwangi. Salah satu kunci di makam Wong Segati, Haji Dulatif, mengatakan Wong Segati sangatlah erat dengan masyarakat Sajira. Pasalnya, ia terkenal dengan keteguhan dan perjuangan dalam masyarakat ajaran-ajaran Islam di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Atas hal itu, maka Wong Segati ini selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin ziarah, bahkan menjadi tempat-tempat pertama yang dikunjungi jika ada tur ziarah di Banten. Dulatif menerangkan, makam keramat Wong Sagati sendiri sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Namun lebih jelasnya tidak ada yang tahu kapan makam tersebut ada. Wong Segati sudah sejak lama dituakan dari segi usia makam. Makamnya selalu menjadi tujuan pertama ketika berniat tur ziarah ke seluruh Banten katanya. Dikatakannya makam keramat ini sendiri selalu ramai, setiap harinya dikunjungi oleh perziarah, bahkan di makam tersebut tidak menjadi tujuan ziarah musiman. Semua bulan selalu ramai, pun demikian saat memasuki dalam selama Ramadan. Di kawasan makam itu sendiri tidak hanya ada satu makam Wong Segati saja, namun terdapat ribuan makam lainnya, termasuk ada juga makam-makam Prabu Dalem Hadi dan makam Syekh Ahmad yang juga terkenal sebagai penyiar agama Islam di Sarija. Ketiga makam ini lokasinya berdekatan, hanya berjarak sekitar 100 meter saja. Selain ketiganya, masih ada ribuan kuburan keramat lain, namun sayangnya hingga saat ini menurut Haji Dulatif belum teridentifikasikan, tapi yang pasti usianya sudah mencapai ratusan tahun.
Konon sebagai besar adalah makam prajurit kedua Prabu yang gugur saat perang terjadi di kawasan Sarijira dan Cipanas. Kunci lainnya Abah Nurdin, bahwa pengunjung makam Wong Segati ini sendiri tidak hanya berasal dari wilayah Banten, namun dari wilayah Jawa Barat, Timur hingga Lampung. Banyak alasan mereka ingin pergi jauh-jauh dari daerahnya untuk berziarah ke makam Wong Segati ini. Di antaranya ada yang ingin mengetahui sejarah penyebaran Islam di Banten, ada juga meminta doa-doa ataupun sekedar wisata religi biasa saja. Paling padat di waktu ziarah akbar yang digelar setiap Kamis terakhir bulan Sa'ban. Semua orang dari berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, dan Cirebon pada ziarah ke sini. Nanti waktu malam itu semuanya akan berzikir semalam. Selain biasa mengetahui salah satu sejarah penyebar agama Islam di Kabupaten Lebak, para perziarah di makam Wong Segati ini bisa juga meluang waktunya untuk sekedar bermain air di pinggiran Sungai Ciberem. Bahkan yang lebih unik lagi, ada hirung atau bebatuan unik yang tidak jauh dari makam Wong Segati itu. Hirung adalah batuan cadas dengan lubang-lubang unik di tepi Sungai Ciberem. Kendati belum banyak yang tahu lokasi ini, tapi foto-foto hirung telah banyak tersebar di sosial media saat dipotret. Lokasi hirung tidak begitu jauh dari makam, hanya berjarak sekitar 200 meter saja, dan bisa ditempuh dengan jalan kaki mengitari pinggir Sugal. Jadi jangan lewatkan ke hirung jika sedang berkunjung ke makam Wong Segati. Sangat terkejut dengan bebatuan hirau itu. Pasalnya bebatuan hirau itu jarang ada dan sangat langka. Karena sih bisa lihat langsung bebatuan unik yang berbentuk secara langsung oleh alam. Mengenal ziarah di lokasi makam Wong Segati, tenang dan perasaan sejuk lainnya setelah berziarah di makam itu. Juga waktu ziarah di makam itu nyaman, adem, hawanya jadi betah. Wallahu alam, kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.